A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Semoga subuh yang penuh dengan keberkahan ini akan senantiasa mengangkat kualitas keimanan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang betul-betul muqarrabin, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal saleh yang kita lakukan Allah akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian yang kemarin kita kaji, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya tentang orang-orang Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan perjanjian dengan mereka, Allah terus menyatakan aufu bi ahdi, wahai orang-orang Bani Israel, sempurnakanlah janji-janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menepati janji-janji untuk kalian semuanya. Kita lihat bagaimana isi perjanjian yang pada saat itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semuanya perjanjian yang dilakukan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-41, 42 dan 43. Apa isinya perjanjian itu? Yang pertama, Allah menyatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah menyatakan, wahai orang-orang Bani Israel, wa aminu, berimanlah kalian semuanya. Dengan apa? Bima anzaltu, dengan apa yang akan aku turunkan. Atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kitab, yaitu berupa kitab Al-Qur'an. Bagaimana kitab Al-Qur'an itu dinyatakan oleh Allah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan, mengoreksi apa-apa yang ada di antara kalian dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di saat nanti turun kepada kalian semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah tertulis di dalam kitab kalian semuanya, yaitu kitab Taurat. Kalian harus beriman dengan seorang nabi yang bernama Muhammad itu. Yang kedua, bukan hanya sekedar beriman kepada nabinya, akan tetapi kalian juga yakin dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu musaddiqan lima ma'akum, yaitu membenarkan, mengoreksi apa yang ada di dalam kitab kalian, kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi apapun yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka
Bukan Al-Qur'annya yang salah, akan tetapi karena kitab Taurat dan Injil itu sudah banyak ditambah, dikurangi, ditulis oleh manusia. Ini maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qur'an itu adalah mengoreksi seluruh yang salah di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Apapun yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, karena di dalamnya banyak perubahan, tidak pernah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keotentikannya, keasliannya. Hanya Al-Qur'an inilah yang kita kaji, yang kita baca, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keotentikannya, keasliannya. Ini janji Allah kepada orang-orang Bani Israel agar beriman kepada seorang nabi yang akan turun kepada mereka, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang kedua, Allah menyatakan wala takunu awwala kafirim bih. Wala takunu, dan janganlah kalian semuanya itu awwala kafirin bih, termasuk orang-orang yang beriman terhadap kitab Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama. Artinya bukan hanya pertama, akan tetapi menjadi orang yang seterusnya ingkar, kafir terhadap kitab yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Kalian harus yakin karena Al-Qur'an adalah kitab samawi, dan Taurat dan Injil juga kitab samawi, akan tetapi Al-Qur'an senantiasa otentik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat dan kitab Injil tidak ada jaminan dari Allah tentang keaslian Taurat dan Injil. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat sumpah dan janji kepada orang-orang Bani Israel itu dengan menyatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual belikan bi ayati, terhadap ayat-ayatku, kata Allah, entah itu kitab Taurat dan kitab Injil dan Al-Qur'an itu, samanan qalila, dengan harga yang murah. Bagaimana mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjual belikan kitab, yaitu kitab mereka. Mereka menambah dan mengurangi apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil demi sesuatu yang hina, yaitu kehidupan dunia. Mereka tidak segan-segan untuk menambah, mengurangi apa yang ada di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil karena mendapatkan materi yang mereka inginkan. Sehingga banyak mereka menambahkan apa yang ada di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau jual belikan, termasuk kita orang-orang yang beriman, jangan sampai kita memperjualbelikan kitab kita Al-Qur'an dengan harga yang murah. Demi jabatan, kadang-kadang seseorang itu memperjualbelikan yaitu kitab Al-Qur'an. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel itu, wa iyaya fattaqun. Wahai orang-orang Bani Israel, ketahuilah kalian semuanya, wa iyaya fattaqun, harus menjadi orang-orang yang bertakwa, harus menjadi orang-orang yang takut. Tidak ada sesuatu yang ditakuti di dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala zat yang paling kalian takuti di dalam kehidupan kalian semuanya. Di saat kalian melakukan apapun, terbesit di dalam diri kalian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu memiliki rasa takwa kepada Allah, maka kapanpun dimanapun pasti akan merasa terawasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan kepada kita, yaitu sumpah ataupun perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi iman terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kafir, ingkar terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dan janganlah kalian menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dan yang keempat, wa iyaya fattaqun, dan kepada Allah lah kalian memiliki rasa takut. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dan janji kepada mereka orang-orang Bani Israel, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, jangan sekali-kali kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan kebatilan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tidak boleh, yaitu kebenaran dicampur dengan kebatilan. Kadang-kadang orang-orang meyakini, orang-orang Bani Israel itu meyakini apa yang telah mereka lakukan yang disebut riba. Mereka menyatakan bahwasanya riba itu sama dengan jual beli, sehingga tercampur aduk dengan kebenaran dengan kebatilan. Ini Allah mengingatkan kepada mereka. Yang keenam, Allah menyatakan wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang Bani Israel, kalian senantiasa menyembunyikan kebenaran dan kalian tahu kebenaran itu. Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu senantiasa mereka melakukan menyembunyikan kebenaran, dan itu diketahui oleh mereka. Diketahui betul-betul apa yang ada di dalam diri mereka tentang, yaitu kitab Taurat. Satu contoh, bahwasanya Nabi pernah menyebutkan di dalam kitab Taurat itu ada hukum yang disebut dengan hukum rajam. Maka di saat Nabi menyebutkan adanya hukum rajam itu, orang-orang Yahudi menyatakan tidak ada wahai Rasul. Tidak ada apa yang disebut dengan hukum rajam, sambil mereka menutupi kitab mereka, kitab Taurat. Sehingga Nabi menyatakan irfa yadak, angkat tangan kamu, fiha hukmur rajmi, di dalamnya ada hukum tentang hukum rajam. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel itu, mereka senantiasa menutupi yaitu kebenaran. Mereka tahu kebenaran itu, akan tetapi mereka senantiasa menutup-nutupi kebenaran itu. Ini ayat-ayat yang kita kaji berkenaan dengan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dan janji kepada orang-orang Bani Israel. Kita review kembali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka agar senantiasa beriman dengan apapun yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kedatangan seorang nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
iman dan yakin kepada kitab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran. Yang kedua, mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel jangan menjadi orang-orang yang kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, janganlah wahai orang-orang Bani Israel kalian menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yang keempat, Allah mengingatkan hanya kepada Allah lah kalian memiliki rasa takwa. Yang kelima, janganlah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang keenam, Allah mengingatkan wahai orang-orang Bani Israel, wa taktumul haq, kalian senantiasa menyembunyikan kebenaran dan kalian senantiasa tahu kebenaran yang kalian tutupi, yang kalian sembunyikan. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, insyaallah besok kita akan tambah, kita akan urai kembali, kita jelaskan yaitu janji dan sumpah yang pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel. Mari kita tutup kesempatan yang mulia ini, kajian yang mulia ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.